Nabila dari kelas 04 SAKP 011. Perkenalkan, nama saya Saraswati, saya dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi, saya dari kelas 04 SAKP 011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkan. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Saya dari kelompok 14 yang akan menjelaskan tentang ABC System atau Activity Based Costing System. Baik, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan ABC System? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ABC System terlebih dahulu. ABC System atau Activity Based Costing System adalah sistem analisis biaya berbasis aktivitas untuk memenuhi kebutuhan personel dan dalam pengambilan keputusan baik yang bersifat sinergik maupun operasional. ABC System merupakan sistem informasi biaya yang dapat diterapkan dalam semua jenis organisasi perusahaan manufaktur, jasa, dagang, serta organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba. Dalam perusahaan manufaktur, ABC System mencakup biaya desain dan pengembangan biaya produksi, baik dukungan intern, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya layanan purna jual. Selanjutnya, ABC System menyediakan informasi bagi seluruh personel organisasi atau manajemen atau manajer dan karyawan. ABC System mengubah cara menjalankan bisnis. Oleh karena itu, ABC System menjadi tanggung jawab semua personel, terutama operating personel. Selanjutnya, apa sih pentingnya dari activity based costing atau pentingnya dari ABC System? Nah, di sini saya akan menyebutkan pentingnya penerapan activity based costing. Yang pertama yaitu biaya overhead pada perusahaan manufaktur dapat meningkat secara cepat atau signifikan. Dan yang kedua, biaya overhead pada perusahaan manufaktur tidak harus menetapkan jam mesin atau jam kerja yang berlangsung. Yang ketiga, macam produk dapat diproduksikan dalam jumlah yang besar. Dan yang keempat, beberapa macam permintaan pelanggan dan jenis produk yang meningkat pada produksi. Dampak pengaruh perusahaan pada sistem activity based costing memberikan dampak dalam penentukan harga. Yang harus diketahui oleh pihak manajemen perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan dalam mengimplementasi dan mengambil keputusan sangat terbilang mahal. Yang kedua, perhitungan biaya tidak termasuk ke dalam biaya iklan, biaya riset, dan biaya promosi. Yang ketiga, diterapkan kebijakan activity-based costing mengurangi kesalahan perhitungan penumpukan stok barang atau ekonomi order quantity. Yang keempat, laporan keuangan menggunakan metode activity-based costing tidak sesuai prinsip akuntansi. Dan yang kelima, untuk memulai dalam mengimplementasikan di perusahaan membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik, selain peran penting dan kelemahan dari ABC System juga mempunyai keuntungan, di mana keuntungan tersebut yaitu pada kekurangan metode activity-based costing, akan tetapi perusahaan memiliki keuntungan yang sukses dalam menerapkan metode tersebut dalam produksi. Berikut ini keuntungan yang didapatkan perusahaan yaitu yang pertama, penerapan metode ini dapat mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dengan menggunakan sistem ini akan menghasilkan suatu penentuan harga purchase order yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan pembisnis lainnya. Yang ketiga, analisis biaya activity-based costing dapat diperbaiki sehingga pihak manajemen perusahaan meningkatkan volume jual rendah atas produk. Dan yang keempat, menggunakan analisis biaya pihak manajemen, perusahaan dapat menggunakan rekayasa ulang proses produksi untuk mencapai kualitas yang terbaik. Baik, adapun peran penting ABC
sistem terhadap biaya perusahaan, yaitu ABC System didesain untuk berbagai jenis organisasi dan menggunakan aktivitas sebagai basis untuk mengukur, mengklasifikasikan, mencatat, dan menyediakan data biaya. Oleh karena aktivitas dalam perusahaan manufaktur tidak hanya terdapat di tahap produksi, namun juga terdapat di tahap lain dalam pembuatan produk seperti tahap desain dan pengembangan dukungan intern, pemasaran, distribusi, dan tahap purna jual, maka ABC System mencakup biaya yang terjadi di seluruh tahap pembuatan produk. ABC System berfokus ke pengurangan biaya dan tidak hanya terhadap biaya yang terjadi di tahap produksi, namun mencakup biaya di seluruh tahap pembuatan produk. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai Activity Based Costing atau ABC System. Ada dua keyakinan dasar yang melandasi ABC System. Yang pertama adalah cost is cause, yaitu biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan personal perusahaan pada posisi yang dapat mempengaruhi biaya. ABC System dimulai dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya harus dialokasikan. Untuk yang kedua, yaitu the cause of cost can be managed, yang artinya penyebab terjadi biaya yaitu aktivitas dapat dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, personel perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas. Dua tahapan dalam pengolahan data pada ABC System. Yang pertama adalah Activity Based Process Costing, yaitu pembebanan sumber daya ke aktivitas. Dan yang kedua adalah Activity Based Object Costing, yaitu membebankan activity cost ke cost object. Pada Activity Based Process Costing, pada tahap ini biaya digolongkan dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah biaya langsung produk atau jasa, dan yang kedua adalah biaya tidak langsung produk atau jasa. Untuk biaya langsung produk atau jasa, yaitu biaya yang dapat dibebankan secara langsung ke produk atau jasa. Biaya ini dibebankan sebagai cost produk atau cost jasa melalui aktivitas yang menghasilkan produk atau jasa yang bersangkutan. Dan yang kedua, untuk biaya tidak langsung produk atau jasa, yaitu biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung ke produk atau jasa. Untuk biaya tidak langsung produk atau jasa dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah biaya langsung aktivitas atau biaya yang dapat dibebankan secara langsung ke aktivitas melalui direct tracing. Dan yang kedua adalah biaya tidak langsung aktivitas, yaitu biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung ke aktivitas. Biaya ini dibebankan ke aktivitas melalui salah satu dari dua cara, yaitu cara yang pertama adalah driver tracing, yang artinya dibebankan ke aktivitas melalui resource driver, yaitu baris yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara konsumsi sumber daya dengan aktivitas. Dan yang kedua adalah allocation, yaitu dibebankan ke aktivitas melalui basis yang bersifat sembarang. Untuk activity based object costing, pada tahap kedua ini berisi 3 rangkaian kegiatan penting.
Yang pertama, penentuan activity cost. Yang kedua, pembebanan biaya antar aktivitas. Dan yang ketiga adalah pembebanan biaya result producing activities ke cost object. Perbedaan activity based costing dengan sistem perhitungan biaya tradisional yaitu sebagai berikut. Untuk biaya ABC system, sifat jenis pemicu aktivitas yang digunakan tidak terbatas pada ukuran volume. Sedangkan pada sistem tradisional, sifat dan jenis pemicu aktivitas yang digunakan terbatas pada ukuran volumenya. Yang kedua, ABC system merupakan sistem perhitungan dua tahap, sedangkan untuk sistem tradisional merupakan sistem perhitungan satu tahap dan dua tahap. Yang ketiga, pada jumlah tempat penampungan biaya overhead dan dasar alokasi cenderung lebih banyak di sistem ABC. Sedangkan sistem tradisional menggunakan satu tempat penampungan biaya atau satu dasar alokasi untuk semua tempat penampungan biaya. Dan yang keempat, untuk ABC system, biaya produk per unit yang dilaporkan tidak tergantung pada tinggi rendahnya volume. Sedangkan untuk sistem tradisional, biaya produk yang dilaporkan lebih tinggi untuk produk dengan volume tinggi, dan biaya per unit lebih rendah untuk produk dengan volume rendah. Baik, untuk lebih memahami mengenai ABC System, mari kita lihat contoh soal berikut ini. PT Masakini Tbk menjual dua produk yaitu baju dan celana. Datanya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk volume produksi, produk baju sebesar 10.000. Untuk produk celana sebesar 40.000. Untuk harga jual produk baju sebesar 12.000. Untuk produk celana sebesar 6.000. Biaya utamanya pada produk baju sebesar 6.000, pada produk celana sebesar 3.000. Untuk jam kerja sebesar pada produk baju 5.000 dan untuk produk celana sebesar 10.000. Akuntan manajemen PT Masakini Tbk mengidentifikasi aktivitas kos yang dianggarkan. Untuk aktivitas rekayasa, anggaran kosnya sebesar 300.000. Untuk setup sebesar 1 juta. Untuk perputaran mesin sebesar 3 juta. Untuk pengemasan sebesar 200.000. Jadi totalnya sebesar 4.500.000. Kemudian, untuk aktivitas sesungguhnya, produk baju dan celana datanya sebagai berikut. Pada aktivitas rekayasa, konsumsi baju sebesar 6.000 dan untuk konsumsi celananya sebesar 9.000, menjadi totalnya 15.000. Untuk setup, konsumsi baju sebesar 400 dan pada konsumsi celana sebesar 600, menjadi totalnya 1.000. Untuk perputaran mesin, konsumsi bajunya sebesar 50.000, untuk konsumsi celana sebesar 100.000, dan totalnya menjadi 150.000. Untuk pengemasan, konsumsi baju sebesar 5.000, untuk konsumsi celana sebesar 20.000, dengan total 25.000. Diminta hitunglah biaya per unit menggunakan metode ABC System atau Activity Based Costing. Untuk menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC, kita perlu menghitung tarif aktivitas terlebih dahulu. Untuk tarif aktivitas, kita memerlukan total biaya dan konsumsi aktivitas. Untuk total biaya, kita dapatkan pada tabel soal, yaitu pada tabel aktivitas cost. Dan untuk konsumsi aktivitas, kita dapatkan pada soal juga, itu pada tabel aktivitas sesungguhnya, total dari
produk baju dan produk celana. Maka pada aktivitas rekayasa, total biayanya sebesar 300.000. Untuk konsumsi aktivitas sebesar 15.000, maka dibagi 300.000 dibagi dengan 15.000 hasilnya adalah 20. Untuk setup, total biayanya sebesar 1 juta dibagi dengan konsumsi aktivitasnya 1.000 menjadi 1.000. Untuk perputaran mesin, total biayanya sebesar 3 juta dibagi dengan konsumsi aktivitas sebesar 150.000 menjadi 20. Untuk pengemasan, total biayanya sebesar 200.000. Untuk konsumsi aktivitasnya sebesar 25.000. Maka jika dibagi 200.000 dibagi 25.000 menjadi 8. Dengan total sebesar 1.048. Nantinya tarif aktivitas ini kita gunakan untuk mencari biaya overhead. Yang kedua adalah mencari biaya overhead yang dibebankan. Pada produk baju, tarif di sini kita dapatkan dari tarif aktivitas yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk konsumsinya kita dapatkan pada tabel soal. Karena ini di produk baju, maka kita ambil pada tabel soal aktivitas sesungguhnya pada produk baju, yaitu yang ini, sisi baju. Kemudian kita dapatkan total BOP-nya dari mengalihkan tarif dengan konsumsi. Pada aktivitas rekayasa, tarifnya sebesar 20 dikalikan dengan konsumsi 6.000, total BOP-nya menjadi 120.000. Untuk setup, tarifnya sebesar 1.000 dikalikan dengan konsumsi 400 menjadi 400.000. Untuk perputaran mesin, tarifnya sebesar 20, konsumsinya sebesar 50.000, menjadi totalnya 1 juta. Untuk pengemasan, tarifnya sebesar 8 dikalikan konsumsi 5.000 menjadi 40.000, dan totalnya sebesar 1.560.000. Untuk BOP per unit itu sama dengan tarif aktivitas. Kemudian pada produk celana, pada rekayasa tarifnya sebesar 20, untuk konsumsinya sebesar 9.000, jadi 20 dikali 9.000 hasilnya 180.000. Untuk setup, tarifnya sebesar 1.000 dan konsumsinya sebesar 600, jadi 600 dikali 1.000 hasilnya 600.000. Untuk perputaran mesin, tarifnya sebesar 20, konsumsinya sebesar 1 juta, maka hasilnya 2 juta. Untuk pengemasan, tarifnya 8 dikalikan konsumsi 20.000, totalnya menjadi 160.000. Maka total BOP-nya, jumlah dari total BOP-nya sebesar 2.940.000. Kemudian yang ketiga adalah kita menghitung biaya per unit produk. Untuk biaya utama di sini kita dapatkan untuk produk bajunya sebesar 60 juta dan produk celananya sebesar 120 juta. Mengapa 60 juta dan 120 juta? Ini didapatkan dari soalnya.
yaitu volume produksi pada produk baju sebesar 10.000 dikalikan dengan biaya utamanya sebesar 6.000 menjadi 60 juta. Dan untuk produk celana itu volume produksinya adalah 40.000 dikalikan dengan biaya utama 3.000 menjadi 120 juta. Untuk biaya overhead, kita dapatkan 10.480.000 untuk produk baju dan untuk produk celana sebesar 41.920.000. Ini kita dapatkan dari jumlah volume pada produk baju dikalikan dengan biaya overhead per unit dari totalnya itu sebesar 1.048 dikalikan dengan 10.000 menjadi 10.480.000. Untuk produk celana 40.000 dikalikan 1.048 hasilnya adalah 41.920.000. Maka untuk total biayanya pada produk baju 60 juta ditambah 10.480.000 hasilnya adalah 70.480.000. Untuk celana 120 juta ditambah 41.920.000 hasilnya 161.920.000. Untuk unit produksi pada produk baju sebesar 10.000, untuk produk celana sebesar 40.000. Untuk biaya per unitnya jadinya 70.480.000 dibagi dengan 10.000 hasilnya 7.048. Dan pada produk celana 161.920.000 dibagi 40.000 hasilnya sebesar 4.048. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Activity Based Costing atau ABC System. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.